Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan RPP yang kami susun untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 3 semester ganjil dengan mata pembelajaran IPA yang berisi topik tentang karakteristik makhluk hidup hewan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi ini bertujuan membantu peserta didik memahami ciri-ciri makhluk hidup melalui pengamatan terhadap hewan di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang ingin dicapai meliputi 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual melalui kegiatan pengamatan dan menanya. Dan yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan secara jelas, logis, dan sistematis. Dengan kompetensi ini, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang baik. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, dan yang kedua mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, KD 4.1 menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Indikatornya yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dalam bentuk gambar atau laporan. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan melalui kegiatan pengamatan. Yang kedua yaitu membedakan hewan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga yaitu menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk gambar atau laporan sederhana. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Saya akan mempresentasikan bagian 4, 5, dan 6 dari RPP yang telah kami buat. Bagian 4 yaitu materi pembelajaran. Materi yang akan dipelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidup terhadap hewan. Ciri-ciri tersebut meliputi bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, peserta didik juga mempelajari contoh penerapan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan yang ada di lingkungan sekitar. Bagian kelima yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik atau scientific approach. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, yaitu mode pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah observasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Bagian keenam yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyapa peserta didik, memberikan pertanyaan pematik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar atau video hewan, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan langsung terhadap hewan di sekitar sekolah, berdiskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari, melakukan refleksi, serta memberikan tugas rumah berupa pengamatan hewan peliharaan dan mencatat ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan bagian 7, 8, dan 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi sikap. Di sini kita akan menilai sikap para peserta didik saat kita menjelaskan materi tersebut. 3 poin yang akan kita nilai. Pertama, rasa ingin tahu peserta didik. Kedua, kerjasama. Ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian, penilaian dari kita atau catatan guru.
Di sini ada 4 nilai. Kalau 1 itu masih perlu didampingi, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Kemudian ada lampiran soal evaluasi pengetahuan. Di sini kita akan menguji siswa dengan cara memberikan soal yaitu PG4 dan esai 1. Di sini kita akan mengetahui seberapa mana paham para peserta didik yang telah dia kerjakan soal tersebut. Kemudian membuat PR, pekerjaan rumah untuk mengamati hewan-hewan peliharaan di rumahnya seperti ikan, ayam, kucing, dan lain-lain. Di sini mereka akan disuruh mengamati apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang mereka amati dan kemudian kesimpulannya apa. Sekian, terima kasih.